Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah, selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab. Amin amin amin. Agisna agisna agisna. Allahumma amin amin. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukur alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita bisa melanjutkan pengajian kita tentang pelajaran ke-NW-an atau ke-NWDI-an. Kita sudah sampai kepada guru-guru Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancar, yang termasuk guru lokal beliau atau tempat beliau mengaji, belajar di pulau atau kepulauan Lombok, di Pulau Lombok ini. Setelah beliau menamatkan studinya di sekolah rakyat 4 tahun, kemudian beliau itu melanjutkan ke Makkatul Mukarramah untuk menimba berbagai macam ilmu pengetahuan. Selama 12 tahun beliau belajar di Makkatul Mukarramah. Bahkan menurut cerita dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancar dulu di Musalla Al-Abrar, setelah beliau tamat di Madrasah As-Salatih Makkah selama 7 tahun itu, beliau minta kepada guru besar beliau Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad untuk tinggal di Makkatul Mukarramah menambah ilmu pengetahuan selama 1 tahun. Namun permintaan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh kepada guru besar beliau itu ditolak. Artinya disarankan oleh Bapak Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad agar lebih cepat kembali ke daerah beliau di Pancor, karena melihat situasi dan kondisi masyarakat atau umat yang ada di Lombok ini, masih banyak yang menganut paham animisme seperti yang terdapat dalam wasiat renungan masa tersebut. Jawaban dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad itu kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancar, kalau di Makkah itu sudah sangat banyak ulama-ulama, sudah sangat banyak ulama besar maupun ulama yang tidak besar yang mengajar di Salatiyah maupun di luar madrasah Salatiyah. Kalau kamu mau tinggal 1 tahun saja, itu lebih baik kamu segera kembali ke kampung halamanmu untuk mengajarkan ilmu pengetahuan di sana, karena di sana masih sangat banyak orang yang awam terhadap ilmu agama.
Itulah jawaban dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad kepada guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Panjor. Sehingga setelah mendengar jawaban dari guru besar beliau itu, guru besar kita langsung pulang ke kampung halaman beliau dan mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh di Makkatul Mukarramah. Adapun guru-guru beliau di Makkatul Mukarramah itu, khususnya di Madrasah As-Salatih Makkah, yang pertama Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Kemudian yang kedua Maulana Syekh Umar Bajunaid Asy-Syafi'i. Yang ketiga Maulana Syekh Muhammad Said Al-Yamani Asy-Syafi'i. Yang keempat Maulana Syekh Sibawaihi Zamanhi Syekh Ali Al-Maliki. 5. Maulana Syekh Marzuki Al-Palembani. 6. Maulana Syekh Abu Bakar Al-Palembani. 7. Maulana Syekh Hasan Jambi Asy-Syafi'i. 8. Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Asy-Syafi'i. 9. Maulana Syekh Muhtar Betawi Asy-Syafi'i. 10. Maulana Syekh Abdullah Al-Bukhari Asy-Syafi'i. 11. Maulana Syekh Al-Kabir Syekh Muhammad Hamdan Al-Mihrasi Al-Maliki. 12. Maulana Syekh Abdus Sattar As-Siddiqi Abdul Wahab Al-Qutbi Al-Maliki. 14. Maulana Syekh Abdul Qadir As-Sibli Al-Hanafi. 15. Maulana Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Hanafi. 16. Maulana Syekh Muhsin Al-Musawwa Asy-Syafi'i. 17. Maulana Syekh Khalifah Al-Maliki. 18. Maulana Syekh Jamal Al-Maliki. 19. Maulana Syekh Muhammad Sahih Al-Kalantani Asy-Syafi'i. 20. Maulana Syekh Maulana Mukhtar Al-Makhdum Al-Hanafi. 21. Maulana Syekh Salim Cianjur Asy-Syafi'i. 22. Maulana Syekh As-Sayyid Ahmad Dahlan Sadaqi Asy-Syafi'i. 23. Maulana Syekh Salim Rahmatullah Al-Maliki. 24. Maulana Syekh Abdul Ghani Al-Maliki. 25. Maulana Syekh Muhammad Arabi At-Tubani Al-Jazairi Al-Maliki. 26. Maulana Syekh Umar Al-Faruq Al-Maliki. 27. Maulana Syekh Al-Wa'id Al-Syekh Abdullah Al-Paris. 28. Maulana Syekh Malla Musa. Nah, itulah nama-nama guru beliau di Makkatul Mukarramah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita mengkaji, mendalami, mempelajari ilmu-ilmu keilmuan, karena ilmu keilmuan itu adalah kita mengetahui bagaimana sejarah perjalanan kehidupan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh
Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor dari sebelum beliau itu dilahirkan sampai beliau itu meninggal dunia. Itu yang terdapat dalam pelajaran ke-NW-an yang saya masukkan di channel YouTube saya ini, Perjuangan Channel. Pantaslah Makkatul Mukarramah itu adalah tempat yang paling suci, paling barokah, karena ditempati oleh ulama-ulama besar, wali-wali besar, orang-orang yang benar-benar memperdalam ilmu, berbagai macam ilmu pengetahuan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul tokoh-tokoh besar umat Islam di Makkatul Mukarramah, dan pantas sekali bahwa Pancor itu dinamakan dengan Pancor penuh barokah, karena di Pancor itu adalah tempatnya menimba ilmu pengetahuan siang malam, siang sore dan pagi hari, pagi, siang, sore dan malam hari. Kemudian banyak ulama-ulama, auliaullah yang sering berziarah ke Pancor. Kemudian juga di sana dilahirkannya Sultanul Aulia, tempat berdirinya madrasah pertama yang didirikan oleh Sultanul Aulia terakhir, dan juga dimakamkan di Pancor. Itulah salah satu yang memotivasi para wali murid untuk memasukkan anak-anaknya di Pancor. Menurut informasi yang kami dapati beberapa minggu yang lewat, di Madrasah Sanawiyah Mu'allimat Pancor itu sampai 420 orang siswi yang mendaftar di MTS Mu'allimat NW Pancor atau NWDI Pancor. Karena itulah termasuk di Pancor itu sangat banyak yang memotivasi. Pertama, Pancor itu adalah tempat yang paling barokah. Kemudian tempat yang paling barokah maksudnya di tanah Lombok ini. Kemudian yang kedua, tempat dilahirkannya Sultanul Aulia terakhir dan dimakamkan juga di Pancor. Yang ketiga, banyak ulama-ulama besar maupun aulia, wali-wali agung yang datang berziarah, menginjakkan kaki beliau itu di tanah Pancor. Kemudian yang keempat, Pancor diisi dengan pengajian-pengajian pagi, siang, sore dan malam harinya. Itulah pantas sekali Pancor itu dinamakan dengan Pancor penuh barokah, yang menyebabkan termotivasinya para jamaah kita untuk berkunjung beramai-ramai datang di Pancor. Kita saksikan di Hultah yang begitu padatnya mulai tahun 2022 yang lewat itu, kita saksikan jamaah berdesak-desakan. Kemudian para santri juga sangat banyak sekali yang ingin untuk menimba ilmu pengetahuan di Pancor, karena keberkahan Pancor, keberkahan ilmu yang ingin didapati oleh para santri, santriwan, santriwati. Nah,
yang belum terbuka hatinya untuk ingin kembali ke Pancor, silahkan kembalilah ke Pancor sebagai tempat kita. Jangan tinggalkan tempat kita menimba ilmu pengetahuan sehingga kita bisa menjadi seorang ustaz, seorang tuan guru, seorang kiai, seorang ulama. Kenapa? Gara-gara sesuatu hal perbedaan yang sedikit saja menyebabkan kita itu tidak senang kepada Pancor, malahan berkata yang tidak baik terhadap Pancor. Ingatlah perjuangan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Bersatulah wahai kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya para penerus perjuangan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor dimanapun kalian berada. Ingatlah jasa Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang dengan susah payah beliau itu mengajar kita setiap hari dan malamnya, membimbing kita, mendidik kita agar kita menjadi orang yang selamat dunia wal akhirah. Tidak itu pula beliau selalu mendoakan kita agar kita masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi renungan bagi kita semua agar kita jangan itu saling menyalahkan sesuatu hal yang sedikit kita akan perbesar menjadi perpecahan yang tidak menguntungkan bagi kehidupan kita dunia dan akhirah. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.